Pernahkah kamu membayangkan bagaimana awal mula sistem pendidikan modern muncul di Indonesia? Semuanya bermula pada awal abad ke-20 ketika Belanda menerapkan sebuah kebijakan yang dikenal dengan politik etis. Kebijakan ini lahir sebagai sebuah reaksi terhadap kritik tajam atas sistem kolonial yang kejam dan eksploitatif. Tokoh seperti Multatuli dan Van de Venter menyerukan agar Belanda membayar balas budi kepada rakyat Hindia Belanda melalui 3 program utama, yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi. Dari ketiganya, pendidikan atau edukasi menjadi aspek yang paling berpengaruh terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, serta kebangsaan masyarakat Indonesia. Melalui politik etis inilah, sistem pendidikan Barat mulai diperkenalkan di Indonesia. Sebelum kedatangan bangsa Barat, pendidikan di Nusantara masih bersifat tradisional dengan berbasis pada pesantren, surau, dan padepokan yang berorientasi pada nilai agama, moral, dan budaya lokal. Namun setelah Belanda datang, sekolah-sekolah mulai dibuka dengan sistem pendidikan yang lebih formal, modern, dan terstruktur. Ada kurikulum, ada jenjang kelas, ujian, dan ijazah. Hal-hal yang sebelumnya belum dikenal di sistem pendidikan tradisional sebelumnya. Sayangnya, pendidikan ini tidak ditujukan untuk semua kalangan. Pendidikan kolonial hanya diperuntukkan bagi golongan Eropa dan priai, bukan untuk mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia. Sekolah-sekolah elit seperti ILS, Mulo, dan Sofia hanya bisa diakses oleh anak-anak dari keluarga terpandang. Tujuan utama pendidikan kolonial ini adalah mencetak tenaga kerja rendahan, seperti juru tulis, guru, dan pegawai administrasi yang bisa membantu menjalankan pemerintahan Belanda. Sementara, rakyat biasa hanya bersekolah di Volksschule, yaitu sekolah dasar dengan kurikulum yang sederhana. Akibatnya, sistem ini memperkuat stratifikasi sosial di masyarakat, di mana masyarakat terbagi dalam 3 lapisan, yaitu Eropa di lapisan atas, Timur Asing di tengah, dan pribumi di lapisan bawah. Keterbatasan pendidikan kolonial akhirnya mendorong tokoh-tokoh bangsa untuk mendirikan lembaga pendidikan sendiri. Misalnya, Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912 dan mengembangkan pendidikan Islam modern, serta Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara tahun 1922 dengan prinsip pendidikan untuk semua kalangan anak bangsa. Lembaga-lembaga inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya sistem pendidikan nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Namun, Belanda tidak pernah menyangka, dari ruang-ruang kelas kolonial itulah justru lahir generasi baru, yaitu kaum intelektual pribumi yang berpikir kritis dan menentang penjajahan. Mereka menolak diskriminasi dan memperjuangkan kesetaraan. Dan dari sinilah tumbuh kesadaran sosial dan semangat nasionalisme. Pendidikan Barat membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Muncul lapisan sosial baru, yaitu kaum terpelajar pribumi yang menyadari adanya ketidakadilan. Perempuan pun mulai bangkit. Tokoh-tokoh seperti Ara Kartini, Dewi Sartika, Rohana Kudus, dan Maria Walanda Maramis berjuang agar perempuan memperoleh hak yang sama dalam pendidikan. Gerakan ini menandai awal dari emansipasi perempuan di Indonesia. Di dalam bidang ekonomi, pendidikan Barat melahirkan tenaga kerja terampil dan profesional yang memahami sistem ekonomi modern. Konsep manajemen efisiensi dan administrasi mulai dikenal luas. Melalui pendidikan ini pula, ilmu pengetahuan modern masuk ke Indonesia, seperti sains, hukum, administrasi, dan kedokteran. Contohnya berdirinya Stovia di Batavia pada tahun 1902, yang melahirkan banyak sekali dokter pribumi dan tokoh nasional, seperti Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo. Selain itu juga sekolah guru seperti Quick School berperan penting dalam menyebarkan pengetahuan dan nilai-nilai modern ke berbagai daerah. Dalam bidang politik, pendidikan Barat menanamkan benih yang tak pernah Belanda duga. Nilai-nilai rasionalitas, kebebasan, dan keadilan sosial yang diajarkan di sekolah Barat justru membangkitkan kesadaran nasionalisme. Para pemuda terpelajar mulai berpikir tentang persatuan, kemerdekaan, dan identitas bangsa. Dari sinilah
muncul tokoh-tokoh besar seperti Dr. Sutomo, pendiri organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan nasional, Cipta Mangunkusumo, tokoh organisasi Indis Party, serta Haji Agus Salim, Soekarno, dan Muhammad Hatta. Dalam bidang budaya sendiri, pendidikan barat memperkenalkan cara berpikir baru yang rasional, ilmiah, dan modern. Masyarakat mulai mengenal bahasa baku, tata tulis, organisasi sosial, dan gaya hidup yang meniru budaya barat. Namun, perubahan ini juga menimbulkan benturan nilai dengan budaya tradisional dan religius yang telah lama berakar. Meski begitu, dari perpaduan itulah lahir identitas baru masyarakat Indonesia yang lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan, namun tetap berpegang pada nilai-nilai lokal. Nah, jadi bisa kita lihat ya bahwa pendidikan barat pada masa kolonial bersifat ambivalen. Di satu sisi ia menjadi alat kolonialisme dan diskriminasi. Namun, di sisi lain justru dari sistem inilah muncul kaum-kaum terpelajar pribumi yang menyalakan semangat nasionalisme dan menjadi pelopor perjuangan kemerdekaan Indonesia.